Padahal wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kekurangan diri kita ini senantiasa dan selalu melihat siapa orang yang membacakan Al-Quran. Itu kekurangan kita. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran oleh seseorang, siapapun dia, wajah kita itu cemberut dan masam, cemberut, masam, tidak enak dilihat tuh masam muka. Kemudian di dalam tafsir ini dilanjutkan dengan memukul atau membunuh. Keadaan ini adalah keadaan yang paling buruk. Jika ada orang-orang terdahulu kafir, Quraisy, orang musyrikin, ya, ini coba untuk mengganggu orang-orang sekitar di Makkah yang mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca, ini di antara orang-orang yang memang tidak menyukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang di sekitar untuk membuat keributan atau membuat sesuatu yang bising agar tidak mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disambung di dalam tafsir ini, akan tetapi di sana ada yang lebih buruk lagi, yaitu tempat kembali mereka yang lain. Saya ulangi, yaitu tempat kembali mereka yang tidak lain adalah neraka, di mana keburukannya melebar, meluas dan memanjang, dan deritanya selalu bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, orang-orang yang tidak menyukai Al-Quran ini, kalau Al-Quran dibacakan, coba kita renungkan, seorang Rasul, seorang Nabi yang tampan, yang berwibawa, itu saja masih diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, orang-orang musyrikin. Melihat wajah Rasulullah saja, siapapun senang. Tetapi di antara mereka ada yang orang-orang yang musyrik, kaum musyrikin dan orang kafir Quraisy di Mekah, mereka tetap mempertahankan egonya, mempertahankan agama nenek moyangnya, mempertahankan akidah nenek moyangnya turun temurun. Jadi dianggapnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah menyimpang dari ajaran nenek moyangnya dan menentang kepada kaumnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini cemberut dan masam muka ketika kita dibacakan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran di suatu majelis, atau bahkan kita lari, kita pulang. Berarti tidak menghargai kalam-kalam Allah, dengan alasan tidak suka dengan kiainya, tidak suka dengan penceramahnya, tidak suka dengan ulamanya, tidak suka dengan ustadznya, tidak suka dengan tuan gurunya. Dia melihat zahirnya, tidak melihat sisi batinnya, yang secara zahir, secara lisan itu membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk direnungi,
Tapi di antara kita justru kebalikannya. Zaman jahiliyah, iblis-iblis, setan-setan zaman jahiliyah terus datang kepada kita, mengganggu kita sebagaimana yang dilakukan iblis, menggoda dan juga memberi iming-iming, membisikkan sesuatu yang buruk terhadap kita supaya kita menjauhi Al-Qur'anul Karim. Itulah perilaku iblis. Maka barang siapa yang menjauhi Al-Qur'an, berarti temannya iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sampaikan di atas, saya ulangi lagi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yakni beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan yakni permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda yakni antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat ke 185. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan ayat ini direnungi, diresapi, kemudian ditelaah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat di atas dijelaskan dengan rinci oleh para ulama. Saya akan membawakan redaksi yang singkat dari tafsir Al-Mukhtasar sebagai berikut. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat ke-185 sebagaimana ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, tadi artinya di atas sudah kita sampaikan, sekarang adalah penjelasan para ulama yakni yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Mukhtasar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mulai menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni tanda kurung dan tutup kurung Lailatul Qadar, sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia menuju kepada kebenaran. Sekali lagi, sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia menuju kepada kebenaran. Di dalamnya terdapat bukti petunjuk yang paling jelas yang mengantarkan kepada hidayahnya Allah dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan kehadiran bulan ini
dalam keadaan sihah dan mukim hendaklah berpuasa pada siang harinya, dan diberikan kemudahan bagi orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa, kemudian mereka berdua mengqadha yang sesuai dengan jumlah hari itu. Jadi tafsir ini menerangkan satu ayat penuh. Ya, satu ayat yang saya bacakan ini yang sami insyaallah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Kemudian penjelasan juga saya ambil dari tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Yang pertama, puasa adalah sebab diangkatnya hubungan hati manusia dan bergantung kepada hati Sang Pencipta langit dan bumi, yang darinya Al-Quran ini diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang kedua, turunnya Al-Quran pada bulan ini lebih awal sebelum diwajibkannya berpuasa pada bulan yang sama, yaitu bulan Al-Quran. Saya ulangi, yaitu bulan Quran sebelum menjadi bulan puasa. Maka berkumpullah dua keistimewaan di dalamnya, dan para salaf telah faham akan hal ini. Mereka berpuasa di bulan ini dan mereka menghidupkan malamnya dengan salat dan siangnya dengan tilawah Al-Quran dan mentadaburinya demi mewujudkan keagungan nama bulan ini. Jadi yang seharusnya kita upayakan, kita jalankan, kita kerjakan, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Kemudian siangnya begini kita baca Quran, ba'da subuh baca Quran, duha baca Quran, bagi orang yang mampu dan orang yang memang diberikan kemampuan, keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, puasa memiliki kaitan dengan Al-Quran yang begitu kuat. Dari segi bahwasanya ia adalah sebab diangkatnya ketergantungan hati manusia kepada Sang Pencipta, sebagaimana ia juga merupakan sebab kejernihan pikiran seorang hamba dan kelembutan hatinya, yang dengannya ia mengambil manfaat dari Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, bihamdi subhanallahil azim. Ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka hati kita, pikiran kita menjadi lebih bersih. Karena apa? Karena mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan juga terus berlanjut di bulan-bulan seterusnya sampai seseorang atau kita meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan memegang tafsir Al-Quran, dalam keadaan mentadaburi isi Al-Quran dan sebagainya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.